menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Muhammad Kosman alias MKC pada Rabu, tanggal 6 April tahun 2022 telah divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, El Jawa Barat. MKC dinilai terbukti bersalah melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair. Melihat vonis tersebut, tim kuasa hukum MKC merasa tidak adil dan mengajukan naik banding atas putusan tersebut. Hal senada pun diungkapkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLII). Sebagai organisasi Kristiani melihat vonis tersebut dirasa sangat tidak adil. Karena itu, PGLII memberikan pernyataan sikap melalui konferensi pers pada Senin pagi, tanggal 11 April tahun 2022 bertempat di GKRI Karmel, Ruko Permata Hijau, Jakarta Selatan. Hadir dalam acara tersebut, Ketua Umum PGLII Pendeta Dr. Roni Mandang, Sekretaris Umum Pendeta Tommy Lengkong, Sekretaris Majelis Pertimbangan PGLII Pendeta Roni Sigarlaki dan Komisi Hukum PGLII Arnold Hasudungan Manurung. PGLII memang hari ini secara khusus melakukan konferensi pers. Tujuan yang pertama, kita menyikapi hasil vonis yang dialami oleh Pak Muhammad KC, yaitu 10 tahun, di mana menurut kami secara fakta dan hukum memang sangat tidak adil. Yang pertama, harusnya ada keseimbangan di dalam pemikiran para hakim, yaitu situasi penistaan agama dengan perangkat hukumnya, tetapi juga ada hak asasi manusia, di mana dari sejak pertama Pak MKC ditahan di Bareskrim Polri, di situ sudah mengalami tindakan yang sangat tidak manusiawi dan juga terdapat pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Kami merasa bahwa ini adalah satu bentuk ketidakadilan. Hukum harusnya melihat segala fakta yang terjadi secara komprehensif dan mengambil keputusan secara adil, seadil-adilnya. Karena itu kami ingin mendesak pemerintah, Kapolri, Mahkamah Agung, dan kehakiman untuk melihat setiap kasus yang terjadi secara objektif. Karena kalau kami membandingkan dengan beberapa kasus yang dianggap juga hampir mirip atau yang mengancam hukumannya sangat ringan, sementara MKC sampai 10 tahun, kami anggap ini merupakan sebuah situasi hukum yang sangat tidak adil. Demikian. Kami dari Komisi Hukum Persekutuan Gereja-Gereja Lembaga Injil Indonesia jelas ini merasa tidak adil, ya, karena ini mencederai, ya, khususnya Pak MKC sendiri, sehingga pada waktu hari diputuskan itu Pak MKC melalui penasihat hukum menyatakan membanding. Jadi memang ini dirasakan dari sisi keadilannya, ya. Kalau hukumnya itu tentu masih ancaman tertinggi yang langsung digunakan, ya. Itu tentunya tidak lazim, ya, biasanya 3/4, ya, tapi ini digunakan tuntutan maksimal sesuai undang-undang yang digunakan dalam tuntutan penuntut umum. Kami mendengar informasi dari penasihat hukum MKC itu dinyatakan banding pada hari itu, dan berkas akan begitu nyatakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi di Jawa Barat di Bandung.